Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Winata dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam serta pengaruh variabel ekonomi. Yang pertama, pengertian konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta meningkatkan keanekaragamannya. Sedangkan, menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah yang pertama, upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak yang menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Yang kedua, upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam, pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Yang ketiga, upaya suka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola sementara genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Yang B, tingkat bunga dan penggunaan sumber daya alam. Penggunaan tingkat bunga mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan untuk konservasi. Pada umumnya, pengambilan keputusan menggunakan nilai sekarang untuk manfaat yang akan diterimanya dan menggunakan perhitungan bunga majemuk untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakannya. Menghitung nilai sekarang artinya mengubah nilai penerimaan yang akan datang ke nilai yang pada saat ini. Sedangkan perhitungan bunga majemuk artinya mengubah nilai pengeluaran sekarang ke nilai yang akan di masa yang akan datang. Tingkat bunga yang dipakai oleh pengambilan keputusan untuk konservasi sumber daya alam ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama derajat preferensi waktu si pengambil keputusan, yang kedua penyesuaian-penyesuaian yang dibuat untuk masalah-masalah ketidakpastian. Di antara berbagai kegiatan ekonomi yang mempengaruhi konservasi, tingkat bunga satu faktor yang paling konsisten. Tingkat bunga digunakan untuk perencanaan pengambilan sumber daya alam untuk membuat penerimaan bersih di masa yang akan datang dapat dibandingkan satu sama lain selama suatu interval waktu perencanaan tertentu. C. Masalah ketidakpastian sumber daya alam. Ketidakpastian benar-benar ada dalam bentuk harapan terhadap penerimaan dan biaya yang sering kali diperkirakan oleh para pembuat keputusan dengan probabilitas kurang dari 1. Tingkat rendahnya derajat ketidakpastian dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam harapan dan preferensi mengenai ketidakpastian itu. Penggunaan ketidakpastian yang paling utama yang timbul oleh adanya teknologi, perubahan permintaan masyarakat konsumen, dan perubahan lembaga-lembaga sosial selalu meningkatkan dengan semakin berkembangnya waktu. Sedangkan ketidakpastian yang berkaitan dengan alam akan meningkatkan pula untuk perkembangan waktu, tetapi hanya sampai batas waktu yang tertentu, sebagai misal adanya banjir, kekeringan, kebakaran, dan sebagainya. Pembuat keputusan menerima berbagai macam ketidakpastian dengan macam-macam konsekuensi. Yang pertama, menerima ketidakpastian seluruhnya memperkecil kemungkinan penerimaan pendapatan bersih serta dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, menerima ketidakpastian dengan melakukan hedging. Artinya, produsen sumber daya alam menggeserkan beban ketidakpastian kepada spesialis, yaitu spekulan yang sudah profesional. Dengan cara ini, ketidakpastian dalam penerimaan dan ketidakpastian dalam biaya diperkecil. Yang ketiga, ketidakpastian diterima dengan meningkatkan fleksibilitas dengan perencanaan. Pada umumnya, ketidakpastian terhadap suatu harapan meningkatkan dengan semakin lamanya waktu. Semakin jauhnya terjadi harapan itu, dari saat sekarang akan semakin tinggi derajat ketidakpastiannya tersebut. Yang D, pengaruh variabel ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam. Dalam hal ini, ada 6 pengaruh variabel ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam, yaitu yang pertama, perpajakan, yang kedua, pengaruh kebijakan harga, yang ketiga, hak penguasa atau property right, yang keempat, persewaan, yang kelima, bentuk pasar, dan yang keenam, ketidakstabilan ekonomi. Studi kasus yang saya ambil yaitu sosialisasi aturan dan teknis terkait inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan perencanaan pengelolaan kawasan, serta pemelaan kawasan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan personil teknis. Kegiatan tersebut digelar tim Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat atau BKSDA Sumbar, dengan peserta Balai Besar Taman Nasional atau BBTN, Kerinci Seblat, BTN Siberut, dan UPTD Tahura Muhammad Hatta pada tanggal 14 Juni 2022 silam. Acara diawali dengan tim Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi menjelaskan kepada
peserta dalam kegiatan bimbingan teknis terkait penataan kawasan konservasi dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Pada pertemuan tersebut disampaikan permasalahan yang dihadapi UPT terkait kegiatan inventarisasi potensi KHT pemelaan penataan kawasan konservasi dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.